Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata yang akan menjadi sahabat setia kita dalam perjuangan mahasiswa dan akan terus tertancapkan dalam sanubari kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2020. Semangat-semangat yang berkobar dan terpatri dalam giroh mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan atas yang dianggapnya tidak adil, yang berdasarkan mimpi-mimpi besar bangsa Indonesia. Intuisi dan sanubarinya akan terus menyerukan lantang idealisme. Sejarah Indonesia mencatat pergerakan mahasiswa melawan ketidakadilan. Dan sejarah juga telah mencatat, dari pergerakanlah lahirlah pemimpin bangsa. Maka kami sambut engkau sebagai sahabat kolaborasi, sahabat pergerakan dalam bingkai bangkit sahabat milenial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo teman-teman semua. Selamat datang di kampus berkeadaban Universitas Islam Malang. Kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang, Kabinet Utkarsa 2020 akan mengulas tentang sejarah Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Islam Malang. Gerakan mahasiswa pada tahun 1977 bermula di Institut Teknologi Bandung. Gerakan ini kemudian memberlakukan ikrar mahasiswa yang dipublikasikan pada hari Sumpah Pemuda. Ikrar inilah yang menjadi gerakan-gerakan protes sporadis di kampus-kampus dan meluaskan tuntutan mundurnya Soeharto. Kemudian pada tahun 1978 dikeluarkan surat keputusan yang berisi tentang NKK, normalisasi kehidupan kampus. Dewan mahasiswa di kampus-kampus dibubarkan. Sebagai gantinya adalah senat mahasiswa yang hanya berada di tingkat fakultas saja. Secara nasional, sejarah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas bermula pada tahun 1990. Kebijakan Mendikbud kala itu, Bapak Daud Yusuf, mengizinkan berdirinya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau lebih kita kenal sebagai SMPT. Itu pun sangat terbatas sebagai wadah koordinasi dan hanya memiliki beberapa tugas teknisi saja. Lalu di Unisma tidak jauh berbeda. Pada tahun 1990, seorang mahasiswa bersama Muhammad Nurdin hadir dari Jakarta. Ia lalu kembali ke Unisma membawa sebuah rancangan besar untuk menghadirkan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat nasional. Perkembangan itu terus berlanjut hingga tahun 2006. Senat Mahasiswa kemudian berubah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Berikut juga fungsinya. Sehingga di tingkat universitas ada dua organisasi besar, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2016, Badan Eksekutif Mahasiswa hanya berfokus pada isu-isu soal internal saja, isu-isu mahasiswa. Kemudian isu yang diangkat hanya persoalan yang bersifat lokal saja. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2019, Badan Eksekutif Mahasiswa Unisma mulai memperluaskan jaringan pelanglang buana hingga tujuan Nusantara. BEM Unisma lalu masuk pada perkumpulan BEM Nusantara. Sehingga hadirlah BEM Unisma 2020 Kabinet Utkarsa dengan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang cukup komprehensif dan profesional. Kami mampu memberlakukan kefokusan pada dua aspek internal dan aspek eksternal. Itu dari saya, terima kasih. Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Utkarsa 2020 tentu memiliki tujuan
Tujuan tersebut terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Keberadaan tujuan demi terciptanya sebuah kompleksivitas dalam organisasi. Adapun tujuan umum dari BEM Unisma membentuk sarjana yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, sehat jasmani dan rohani yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan khusus BEM Unisma 2020, yang pertama, terbentuknya kepribadian sarjana yang memiliki kompetisi kepemimpinan, kemandirian, religius, berwawasan luas, kreatif, profesional, serta humanis. Kemudian yang kedua, terciptanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai-nilai keislaman dan keilmuan. Kemudian yang ketiga, ini adalah tujuan yang terakhir, terwujudnya mahasiswa sebagai generasi penerus yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi. Visi adalah apa yang terjadi di masa depan, sementara misi adalah apa yang mendukung dan visi tersebut. BEM Unisma Kabinet Inkarsa 2020 memiliki visi sebagai berikut. Terwujudnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang yang produktif dan progresif, berlandaskan semangat Al-Mabadi Al-Khamsah dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menjunjung tinggi Pancasila. Kemudian, misi dari BEM Unisma Kabinet Inkarsa 2020 sebagai berikut. Pertama, revitalisasi struktur kabinet dan optimalisasi student government yang bersistematis dan tepat sasaran. Kedua, menyelenggarakan program kemahasiswaan berbasis pengabdian dan penelitian masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun sinergitas yang harmonis dan produktif antar lembaga di lingkungan internal dan eksternal Universitas Islam Malang. Misi yang keempat, mengoptimalkan relasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang dengan seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa di Nusantara. Kemudian misi yang kelima, masifikasi nilai-nilai keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan anti korupsi. Oke, dalam penyelenggaraan organisasi, Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, dibantu oleh 12 Kementerian Kabinet. Yang pertama, Kementerian Sekretariat Kabinet. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, Kementerian Luar Negeri. Yang kelima, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang keenam, Kementerian Bakat Minat, Kreativitas dan Prestasi. Yang ketujuh, Kementerian Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. Yang kedelapan, Kementerian Agama. Yang kesembilan, Kementerian Kesehatan. Yang kesepuluh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ke-11, Kementerian Sosial Politik, Hukum dan HAM. Yang ke-12, Kementerian Sosial Masyarakat. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi. Tugas dan wewenang Presiden Mahasiswa sebagai penanggung jawab dan pemegang kekuasaan tertinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh Wakil Presiden Mahasiswa. Sebagai bentuk eksistensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang, berikut adalah prestasi yang pernah dicapai. Pada tahun 2016, dinobatkan sebagai Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Malang Raya. Kemudian dinobatkan sebagai Ketua Tim Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara. Pada tahun 2018, dinobatkan sebagai Presidium Nasional BEM PTNU se-Jawa Timur. Kemudian dinobatkan sebagai juru bicara BEM PTNU. Pada tahun 2019 dinobatkan sebagai koordinator BEM Malang Raya. Kemudian dinobatkan sebagai Divisi Hukum dan HAM BEM Nusantara se-Jawa Timur. Tahun 2020 dinobatkan sebagai Divisi Gerakan Advokasi BEM Malang Raya. Kemudian Peritis Pedoman Keadministrasian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang.
Dan terakhir, sebagai perintis tata kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang.